Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Febriansa. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Manajemen Pemasaran di kampus AUF University di salah satu kampus yang ada di Kota Bogor. Baik, kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai bisnis model kanvas damai konveksi kaos polos, di mana tempat saya melakukan penelitian skripsi. Nah, baik, tidak usah berpanjang lebar, langsung saja. Bisnis model kanvas. Sebenarnya bisnis model kanvas nih apa sih kegunaannya gitu ya? Mungkin kita ada yang bertanya-tanya gitu. Apa sih sebenarnya manfaat dari bisnis model kanvas gitu? Nah, di sini dijelaskan bisnis model kanvas merupakan sebuah model dalam strategi manajemen yang berfungsi untuk menerjemahkan konsep ya. Menerjemahkan konsep suatu perusahaan, infrastruktur, konsumen, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Nah, dengan menerapkan bisnis model kanvas dalam merumuskan konsep bisnis akan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah gitu. Nah, sebenarnya bisnis model kanvas ini sangat membantu para pengusaha ya, terutama UMKM, sangat membantu sekali. Jadi kita dengan menggunakan bisnis model kanvas ini bisa tahu infrastruktur, target konsumen, target market, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami gitu. Baik, berikutnya, nah ini bisnis model kanvas konveksi damai kaos polos ya, yang tempat saya penelitian skripsi. Nah, di bisnis model kanvas ini ada beberapa elemen ya. Ada, kita bisa lihat di sini ada key partner, key activities, key resources, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, ada cost struktur, ada revenue streams. Maksudnya apa sih key partner tuh apa gitu? Key activities tuh apa gitu? Key partner tuh kunci mitra apa gimana gitu ya? Ada pertanyaan. Nah, saya akan jelaskan satu persatu dari ini ya, dari bisnis model kanvas ini yang sudah saya teliti juga. Nah, key partner tuh sebenarnya uh, siapa aja sih partner dari sablon dari konveksi kaos polos damai ini gitu? Orang-orang yang kerja sama atau mitra dari damai konveksi kaos polos itu siapa aja gitu. Nah, di sini ada 4 ya. Kita bisa lihat di sini ada pertama UMKM Sablon. UMKM Sablon salah satunya saya ya, karena saya salah satu pengusaha sablon. Jadi saya mengambil kaos polos ke damai konveksi kaos polos gitu. Yang kedua itu institusi pendidikan. Ini salah ya. Ini instansi sebenarnya instansi pendidikan, kemudian komunitas, kemudian reseller gitu. Nah, ini beberapa yang menjadi partner damai konveksi kaos polos. Nah, key activities ini apalagi gitu, key activities gitu ya. Nah, key activities ini sederhana, bahasa sederhananya itu aktivitas sehari-hari yang ada di konveksi damai kaos polos gitu. Ini ada dua di sini, membeli bahan baku, produksi kaos polos karena apa namanya? Damai konveksi kaos polos dari namanya aja udah ketahuan ya. Jadi pasti aktivitas sehari-hari produksi kaos polos. Nah, untuk produksi kaos polos pasti harus memiliki bahan baku gitu. Nah, berikutnya ini ada key resources. Nah, ini kita kesini dulu deh. Ini value proposition gitu. Yang berikutnya value proposition. Ini ada 3 ya. Sebenarnya bahasa sederhananya itu apa sih kelebihan dari damai konveksi kaos polos ini sehingga orang banyak beli ke dia gitu. Banyak UMKM sablon yang beli ke dia, banyak instansi pendidikan yang memesan seragam sekolah, seragam olahraga ke konveksi ini gitu. Apa sih kelebihannya gitu? Ini ada 3 barang ready stock gitu. Nah, di damai konveksi kaos polos kita pengen ukuran apa, pengen warna apa, mereka ready stock gitu. Salah satu kelebihannya ya. Jadi orang nggak bingung gitu kalau misalnya nanya, pas nanya barang kosong, nanya barang kosong, kan jadi males customer ya. Nah, di sini dia barang ready stock gitu. Ready stock yang pertama, yang kedua ini ada harga bersaing gitu. Harganya pun bersaing gitu. Yang kedua harga bersaing, ketiga produk berkualitas. Dari bahan sampai jahitan gitu berkualitas. Kualitasnya pun bersaing dengan konveksi-konveksi yang lain. Kemudian ada customer relationship.
customer relationship apalagi ini gitu. Obat sakit gigi apa gimana? Enggak, ini customer relationship adalah sebenarnya gimana sih bahasa sederhananya ya? Eh, Gimana sih Damai Konveksi Kaos Polos tuh menjalin interaksi dengan customernya gitu. Menjalin hubungan atau hubungan interaksi dengan customer. Nah, di sini ada dua ya. Sering interaksi online karena saya salah satu UMKM sablon, berbisnis di bidang sablon juga, ngambil kaos ke dia ke konveksi Damai juga. Jadi saya tahu banget dia interaksinya melalui WhatsApp gitu. Sering interaksi melalui WhatsApp. Yang kedua itu harga khusus untuk pembeli lusinan. Nah, khusus sebenarnya pembeli lusinan nih kebanyakan dari UMKM sablon ya, yang beli banyak untuk produksi pesanan orang gitu. Nah, ini harganya khusus. Kalau harga satuan beda. Ini beda. Nah, di sini eh dia ini cuman di online-nya pun di sosmednya tuh cuma ini ya, di WhatsApp. Berikutnya itu ada customer segment. Customer segment ini yang pertama mayoritas laki-laki, yang kedua mayoritas umur 20 sampai 35 tahun. Nah, ini kita ambil dari data hasil penelitian skripsi ya. Saya meneliti skripsi di sana, jadi saya ngambil datanya di sana. Kita lihat hasil penelitian skripsi, itu mayoritas yang membeli itu laki-laki. Walaupun ada emak-emak juga, nggak banyak ya. Nah, berikutnya yang kedua itu mayoritas umur 20 sampai 35 tahun. Nah, ini kebanyakan UMKM sablon yang beli. Berikutnya UMKM sablon, terus instansi pendidikan, kerjasama di pendidikan dengan instansi dengan sekolah-sekolah gitu. Berikutnya dengan perusahaan-perusahaan yang sering mengadakan family gathering dan lain-lain acara. Yang terakhir itu komunitas. Ini untuk dari customer segment kita tahu gitu segmentasi pasarnya Damai Konveksi Kaos Polos itu nggak bakal jauh-jauh dari sini gitu. Nggak bakal jauh-jauh dari sini segmentasinya. Jadi kalau misalnya Damai Konveksi Kaos Polos mau melakukan iklan, mau Facebook Ads, mau Instagram Ads, mau apapun itu iklan, ya target pasar atau segmen customernya itu jangan jauh-jauh dari sini karena ini adalah segmen customer yang banyak membeli di konveksi Damai Kaos Polos. Nah, berikutnya ini ada channel. Nah, channel apa ini? Maksudnya channel YouTube, Telegram gitu. Atau channel apa? Nah, sebenarnya di sini bahasa sederhananya ini tempat pertemuan customer dengan Damai Konveksi Kaos Polos itu di mana gitu. Pertama itu Bogor dan sekitarnya ya. Walaupun COD nggak mungkin deh COD-nya di Lampung gitu. Nggak mungkin. Karena sekarang udah ada ekspedisi yang memudahkan juga. Yang kedua, eh, COD cash on delivery pun mereka nggak mungkin COD jauh-jauh gitu. Kalaupun jauh pasti menggunakan ekspedisi pengiriman gitu. Yang kedua ini aktif di sosmed. Ini sosmednya cuma WA ya. Dia ini belum menggunakan Facebook dan Instagram, makanya banyak di sini ya partnernya reseller, teman-teman reseller ini banyak banget memanfaatkan di sini ya. Karena dia nggak main di Facebook, jadi teman-teman reseller banyak yang menggunakan Facebook Ads, Facebook. Apalagi sekarang Facebook kan sudah ada toko online-nya ya. Facebook toko online, Instagram juga. Jadi teman-teman reseller ini memanfaatkan kelemahannya di bidang iklan di sosmed ini cuman menggunakan WA, dan di WA pun dia nggak belas-belas, cuman ya status biasa-biasa aja gitu. Seperti layaknya pengguna WhatsApp yang lain. Cuman dia statusnya jualan gitu, promosi produk. Nah, yang ketiga ini offline di toko gitu. Ketemu langsung orang langsung datang ke toko untuk ngambil barang dan ketemu. Kemudian ada key resources. Key resources ini apa gitu? Kalau teman-teman bingung, nah ini key resources ini bahasa sederhananya aset yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Aset yang dimiliki perusahaan baik itu SDM maupun lain-lain. Nah, ini di sini ada karyawan, ada mesin jahit, bisa lihat ya, ada bahan baku, ada ruang kerja, ada listrik gitu. Karena mesin jahit nggak akan hidup kalau nggak ada listrik ya teman-teman ya. Karena sekarang udah serba listrik ya. Ini ruang kerja juga, ini ya karyawan. Kemudian ada cost structure.
apa ini cost structure gitu. Bahasa sederhananya itu cost structure tuh bahasa sederhananya pengeluaran pengeluaran sehari-hari di Damai Konveksi Kaos Polos itu apa aja gitu. Pengeluarannya gitu. Nah, sebenarnya ini kita punya angka-angkanya, tapi perusahaan tidak mengizinkan untuk mengeluarkan angka-angka di sini ya. Jadi kita cuma mengeluarkan ininya aja nih. Sebenarnya cost structure Damai Konveksi Kaos Polos itu sehari harus mengeluarin berapa banyak gitu. Di sini kita nggak ngeluarin angka, cuman kita mengeluarkan ini. Sini ada gaji karyawan, bahan baku, kemasan produk, personal. Nah, gaji karyawan, ini dia punya karyawan kurang lebih 6 orang ya. 3 tukang jahit, 1 tukang potong, dan 2 lagi finishing. Nah, di sini. Gaji karyawan, terus yang kedua bahan baku pasti. Karena kalau nggak ada bahan baku, karyawan nggak bisa kerja ya. Mau ngejahit apa mereka gitu, mau produksi apa gitu ya. Terus kemasan produk, terus operasional. Nah, operasional ini udah termasuk uang makan customer, uang makan gaji karyawan ya. Karena gaji karyawan ini gaji pokoknya. Kalau ini ada uang makannya gitu. Ini ada uang makan karyawan, ada bensin untuk operasional sehari-hari ya di perusahaan itu. Kemudian ada revenue streams gitu. Revenue streams itu bukan permen ya. Revenue stream itu ini apa namanya, kegiatan yang mendatangkan pemasukan di Damai Konveksi Kaos Polos gitu. Apa aja gitu. Yang mendatangkan pemasukan, yang mendatangkan omset gitu. Di sini ada 3 ya. Di sini ada jasa maklun jahit, jasa maklun sablon, penjualan kaos polos. Sebenarnya ada satu lagi nih SPS. SPS ya, sarana perlengkapan sablon. Dia ini sudah melebarkan sayapnya ke perlengkapan sablon juga. Dari sablon digital sampai sablon manual itu dia udah sediakan alatnya ya. Mau cat merek apapun ada gitu. Mau dari kaos sampai spons sampai plastik sampai karung sampai pokoknya macam-macam. Spon itu ada semua ya. Nah, di sini di jasa maklun jahit, maklun sablon dan penjualan kaos polos. Nah, karena kemarin saya meneliti cuma di kaos polos ya. Belum meneliti di jasa maklun sablonnya, maklun jahitnya gitu. Enggak, tidak meneliti di sini, cuma meneliti di penjualan kaos polos. Baik, teman-teman, ini bisnis model kanvas yang saya analisis di perusahaan yang tempat saya melakukan penelitian skripsi. Sekian yang bisa saya paparkan dan bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.